Mengedepankan berprasangka yang baik. Mengedepankan berprasangka yang baik. Nah, misalnya gimana? Kita mungkin merasa sudah banyak menjelaskan kepada mereka. Kemudian menurut kita penjelasan kita sudah cukup jelas. Sudah sampai kepada mereka. Kemudian mereka masih apa? Nah, mereka masih juga menolak. Apakah kemudian kita langsung labeli mereka ini adalah orang-orang yang mu'anid misalnya. Sengaja membangkang kebenaran yang mereka sudah tahu. Apakah bisa begitu? Nah, kalau kita tidak mendahulukan husnudzan, prasangka yang baik, nah, kita akan mudah mengecap yang seperti ini. Nah, maka supaya terhindar dari bermudah-mudahan memberikan stempel yang jelek ini, kita harus mendahulukan apa? Prasangka yang baik. Gimana? Prasangka baik kita apa? Misalnya, mereka ini walaupun sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya, menurut kita, bisa jadi mereka juga masih belum mudeng, gitu ya. Mereka masih belum paham, penjelasan kita belum cukup jelas bagi mereka. Nah, sehingga kita tidak mudah melabeli mereka ini adalah orang yang mu'anid, membangkang pada kebenaran. Apalagi ya selama ini usaha kita untuk menyampaikan dakwah kita kepada mereka ya lewat medsos seperti ini. Artinya sangat mungkin kebanyakan dari mereka belum mendengar dakwah kita. Apalagi dengan pemagaran yang mereka lakukan. Jangan lihat kajiannya, jangan dengar kajiannya, jangan ketemu orangnya dan seterusnya. Nah, ini kemungkinan besar sebagian besar dari mereka belum mendengarkan dakwah kita. Sehingga tidak bisa serta-merta kita hukumi mereka sebagai mu'anid. Ya bisa. Begitu juga teman-teman kita yang kita ketahui. Mereka itu sebenarnya sudah paham dengan kesesatannya Jokam. Nah, tapi ya masih saja betah di Jokam misalnya. Nah, ini kadang-kadang timbul apa itu? Suudzon, ya, timbul suudzon, keluar ucapan-ucapan yang tidak semestinya misalnya. Dia itu cuma takut kehilangan jabatan, takut kehilangan fasilitas dan seterusnya. Nah, jangan buru-buru begitu. Ya, jangan buru-buru begitu. Cobalah berprasangka yang baik. Cobalah berprasangka yang baik. Kita kembalikan ke diri kita juga. Dulu kita juga begitu kok. Ya dah? Dulu kita juga begitu kok. Setelah tahu kesesatan Jokam ini, kita juga enggak terus tiba-tiba pergi
Nah, tiba-tiba meninggalkan Jukam juga enggak toh. Nah, ketika ada orang yang mengatakan, nah, wah dia itu tetap di Jukam karena apa? Berat meninggalkan fasilitasnya dan seterusnya. Kita ngerasa nggak enak toh. Kenapa? Kita tahu tujuan kita nggak begitu. Ya, tujuan kita tidak seperti itu. Tujuan kita memang berusaha untuk dakwah sebisa kita. Nah, barangkali teman-teman kita yang kita ketahui, ya, dia itu dulu ya sudah paham, ya sudah sering ngomong dengan kita yang ngakui kesesatannya Jukam, tapi sampai sekarang kok ya masih ayem-ayem di dalam Jukam. Nah, ya barangkali mereka juga masih berusaha untuk dakwah. Ya, barangkali juga begitu. Ya. Nah, ini terutama ini kan banyak suudzon ini, ya, banyak apa prasangka buruk, ya, terutama untuk teman-teman yang baru lulus belajarnya dari Ma'had Haram, ya, itu sampai sekarang kok nggak ada komennya ya, gitu. Atau bahkan ada statement-statementnya yang justru terkesan menguatkan Jukam ya. Nah, ini apa mereka sengaja mengingkari ilmunya karena takut kehilangan fasilitasnya, atau karena takut sama bapaknya, atau karena takut sama apa Pak D-nya dan seterusnya. Nah, ada omongan-omongan seperti itu. Nah, ini juga harus dihindari yang seperti ini. Ya, kita husnudzon saja, berprasangka baik saja. Mereka itu sedang berstrategi, ya dah. Nah, mereka itu sedang berusaha untuk dakwah dengan cara mereka. Oh iya. Ya, mungkin saja begitu, ya dah. Sangat mungkin, mereka juga ngerti kok. Nah, mereka juga paham kok bahwa apa namanya akidah yang ada di Jukam itu yang nggak benar, keimaman model Jukam itu yang nggak benar. Mereka ya paham semua itu, paham, ya, paham. Tapi mungkin mereka juga sedang apa berusaha untuk dakwah, berusaha untuk dakwah dengan cara mereka. Nah, apalagi selama ini kita juga nggak bisa komunikasi dengan mereka. Nah, kita nggak ada komunikasi dengan mereka, nggak bisa tanya apa sih alasannya tetap di situ, nggak bisa toh, nggak bisa. Kita komunikasi nggak ada, nah, kemudian langsung berprasangka buruk, itu jangan, itu jangan. Nah, siapa tahu nanti beberapa tahun mereka di Indonesia, atau beberapa saat mereka di Indonesia, tiba-tiba mereka berhasil nih, nah, membawa perubahan yang besar dalam Jukam misalnya. Ya, siapa tahu? Ya toh? Atau setidaknya mungkin setelah berapa tahun mereka di Jukam misalnya, kemudian mereka bisa membawa gerbang hijrah dari Jukam yang lebih besar daripada gerbang hijrah yang sekarang. Ya enggak? Nah, ini namanya apa? Ini namanya husnudzon, ya, namanya husnudzon. Termasuk ya kepada teman-teman kita mungkin yang enggak di pusat ya, yang di daerah, mereka ya kita tahu sih ini udah paham, udah ngerti, tapi masih di situ. Ya enggak usah kok terus dinilai jelek, alah wong golek aman tok, itu wong golek mangan tok, itu dan seterusnya. Jangan begitu. Mereka mungkin masih apa? Pengen memberi pengertian terutama kepada orang-orang dekatnya, keluarganya. Sebab kalau mereka sudah keluar, kayak kita ini loh misalnya ya, kalau sudah kadung keluar begini, mau komunikasi dengan yang masih di dalam sulit toh? Sulit. Mau ketemu saja nggak berani kok. Ketemu saja nggak boleh.
Bahkan di tempatnya Pak Sunar itu gimana? Hindari tatap muka dengan mereka. Di sini tuh ada, pokoknya kalau ketemu jangan lihat wajahnya. Itu sampai seperti itu. Nah, karena kondisi seperti ini mungkin juga mereka pahami kalau saya sudah menyatakan keluarga saya nggak bisa saya ajak ngomong, teman-teman dekat saya tidak bisa saya ajak ngomong, nggak bisa dakwai lagi. Mungkin mereka memilih untuk tetap di Jokam, ya, mereka tetap bertahan di situ. Tapi ya mereka sudah mengingkari kepahaman seperti ini. Ya, jadi dahulukan apa? Prasangka yang baik. Dahulukan husnudzon. Baik kepada Jokam secara umum atau kepada teman-teman khusus yang bagi kita mereka ini ada tanda apa? Ada tanda tersendiri, misalnya ada tanda tersendiri. Ya kita maklumi kita maklumi, kita berusaha untuk berprasangka yang baik. Kenapa? Kita itu kalau berprasangka baik nggak pada tempatnya, nggak salah toh. Ya, kita menyangka seseorang itu baik ternyata jelek, dosa enggak? Enggak toh. Tapi kalau kita menyangka seseorang itu jelek ternyata baik, gimana? Betul? Apalagi ya selama ini kita juga banyak dapat faidah, dapat banyak manfaat dari keberadaan teman-teman kita yang masih bunglon di Jokam itu toh. Ya enggak? Gitu. Baik bunglon yang di pusat atau di daerah, di desa atau di kelompok, kita banyak dapat manfaat dari mereka. Ya, mereka juga bisa mengirim kabar kepada kita. Wah ini di ring 1 di sekitarnya Bapak Imam ini ada omongan kayak gini. Nah kita tahu dari gitu dapat dari siapa itu? Dari yang bunglon di sana toh? Ya, kita oh ini di kalangan penerobos ada pembicaraan kayak gini, kita tahunya dari mana itu? Ya dari yang bunglon di sana. Nah, gitu. Jadi makanya jangan berprasangka yang buruk, ya. Besarkan prasangka yang baik. Nah, seperti nasihatnya siapa? Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz. Jangan sekali-kali engkau mengartikan apa yang diucapkan atau yang dilakukan oleh saudaramu dengan arti yang jelek selagi engkau masih punya ruang untuk mengartikannya dengan pengertian yang baik. Baik.